Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tips and trick lagi nih, gimana caranya atau apa yang harus kita lakukan dalam kondisi keadaan macet atau berada di lampu merah kayak gitu. Baiknya kalau di lampu merah itu untuk mobil Matic-nya itu baiknya tuas persnelingnya nih diposisikan di D, di N, atau di P. Nah, kayak gitu ya. Untuk macet yang berhenti sebentar, jalan lagi, berhenti sebentar, jalan lagi, kayak gitu ya. Itu baiknya di D juga nggak apa-apa ya. Ini dengan ketentuan atau dengan catatan adalah berhentinya tuh nggak lama gitu ya. Jadi cuman berapa detik, jalan lagi itu masih bisa di D aja dengan menahan rem ya, rem di kaki kayak gitu ya. Oke, sekarang kita posisikan dan bayangkan mobil kita ini berada di posisi lampu merah yang berhenti lama gitu ya, atau kemacetan yang benar-benar stuck atau nggak jalan sama sekali ya. Nah, itu baiknya di D, di N, ataupun di P. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Jadi saran gua itu adalah kalau kalian macetnya panjang, macetnya stuck gitu yang nggak gerak sama sekali, berhentinya lama, ataupun di lampu merah yang berhentinya lama, baiknya posisikan persneling Matic kalian di N aja. Kenapa kayak gitu bang? Jadi kalau kalian posisikan persnelingnya di D, ini transmisi Matic kalian bisa mengalami kehausan yang lebih cepat gitu ya, atau Matic kalian lebih cepat panas gitu, ataupun mesin juga lebih cepat panas. Kenapa kayak gitu bang? Nah gini, jadi kalau posisi D terus kalian tahan pakai rem, emang mobil tuh nggak melaju ke depan kayak gitu ya, tapi di dalam itu di transmisi itu, komponen-komponen transmisi Matic kalian itu tetap bekerja ya teman-teman. Jadi kita bisa analogikan seperti ini ya teman-teman. Secara gampangnya, kalian bayangin kalian mendorong tembok rumah yang benar-benar nggak bergerak gitu. Jadi anggap aja tembok rumah itu adalah rem yang kalian injek, dan badan kalian ini yang mendorong tembok ini adalah transmisi Matic ya. Jadi kalian mendorong tapi temboknya tuh nggak bergerak teman-teman. Apa yang akan terjadi di badan kalian? Yang pertama pastinya kalian capek, lelah gitu, karena ini gua dorong kok nggak gerak-gerak gitu nih temboknya. Itu kan pertama pasti kalian capek, pasti juga kalian akan kepanasan, kegerahan kayak gitu ya. Dan akhirnya apa, kalian lelah tanpa ada hasil gitu. Tembok kalian dorong kan nggak mungkin bergerak ya, kayak gitu kan. Jadi nggak ada hasil, tembok tidak bergerak sama sekali. Yang ada adalah kalian capek, kalian kepanasan, kalian lelah. Begitupun dengan transmisi Matic kalian. Kalau kalian posisikan di D dalam jangka waktu yang lama, tapi kalian pantengin remnya gitu ya, tahan dengan rem kayak gitu. Kalau posisi kayak gini dalam waktu yang lama, pastinya transmisi kalian akan cepat panas dan cepat mengalami kehausan ya. Kenapa? Karena di dalam transmisi Matic itu kan ada komponen-komponen yang bergerak ya, dan juga bergesekan. Jadi kalau kalian jalan nih, kondisinya jalan, posisi persneling ada di D, S, ataupun di L, itu komponen kampas Matic itu bergesekan, dan tapi mobilnya tuh jalan teman-teman gitu. Jadi kalian mendorong tapi ada hasilnya, yang didorong tuh jalan kayak gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kalian posisikan persneling di D tapi kalian injek rem dalam waktu yang lama, kampas Matic itu tetap bergesekan tapi tidak ada hasil gitu. Jadi mobil nggak jalan, jadi cuma gesekan aja, digesek terus. Nah itu kan komponen Matic kalian, transmisi Matic kalian, komponen di dalamnya itu bisa cepet haus teman-teman. Dan juga karena gesekan yang terus-terusan tanpa ada hasil itu, tanpa bergerak, itu pasti kan karena gesekan yang berlebih akhirnya menimbulkan suhu yang tinggi atau panas gitu, akhirnya overheat. Jadi kalau kalian posisikan di D ini dengan menahan rem dalam waktu yang lama di kondisi kemacetan yang stuck ataupun di lampu merah, itu banyak ruginya gitu. Nah, kenapa gua saranin di N, kenapa bukan di P? Gini teman-teman ya, kalau di N ini kan yang tadi gue bilang, kalau kalian mau geser ke D nih lebih cepat responnya kayak gitu daripada di P. Kalau kalian di P ini kan butuh beberapa step nih untuk mencapai D kan, 1, 2, 3 baru nyampe ke D. Dan ini untuk keamanan ya kalau menurut gua dan sepengalaman gua, karena ada beberapa mobil yang pernah gua temuin nih ya di lampu merah ataupun di drive thru, biasanya drive thru tuh yang sering lupa. Nah itu kalau kita geser ke P kan, kalau mobil Matic pasti ketahuan ya teman-teman, karena kita harus melewati R ini. Nah kalau misalkan kita di belakang mobil tersebut, pasti kita tahu ya itu digeser ke R dulu baru ke P gitu, jadi ketahuan gitu. Nah yang udah yang pernah gua temuin, ada beberapa pengendara yang lupa teman-teman, lupa
dan membahayakan orang lain di sekitarnya, terutama di belakang. Dia lupa teman-teman, dia tuh posisinya ada di P, tapi dia gesernya cuma 1 ke belakang. Dia kira ini adanya di N. Jadi kalau N kan geser 1 ke D ya, jadinya maju. Nah ini dia dari P, ternyata gesernya ke R, kayak gitu, cuma 1 step aja. Yang harusnya mobil itu bergerak ke depan dan dia berharap mobil itu bergerak ke depan, ternyata malah mundur kayak gitu. Jadi kan yang bahaya mobil atau pengendara yang ada di belakangnya gitu ya, bisa nyenggol orang di belakangnya, motor atau mobil, dan akhirnya mobil tersebut rusak, mobil kalian rusak, ataupun motor yang di belakang rusak, pokoknya mencelakakan pengendara lain di belakangnya. Akhirnya kan rugi semuanya ya, rugi kalian, rugi mobil kalian lecet kayak gitu kan, ataupun pengendara lain juga dirugikan oleh hal itu. Jadi ya banyak ruginya dan banyak ribetnya deh. Jadi saran dari gua adalah kalau kalian berada di kemacetan yang stuck, nggak jalan dalam waktu yang lama, ataupun di lampu merah dalam keadaan berhenti yang lama, itu baiknya di N aja, jangan di P ataupun di D. Di D ini lebih haram ya, karena bisa merusak komponen matic kalian. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih ya kewaspadaan diri sendiri ya. Kalau kalian mau di P, boleh-boleh aja sebenarnya ya. Misalkan ada bilang, bang gue biasa di P tapi normal-normal aja tuh, baik-baik aja sampai sekarang gitu kan, nggak ada celaka-celaka, boleh aja teman-teman. Asalkan ya itu, mungkin kalian udah biasa di P, akhirnya kalian tahu nih berapa step buat maju kayak gitu. Tapi kan untuk orang yang sering ngelupaan kan baiknya di N aja ya. Jadi geser ke 1 step ini ke D, udah bisa jalan ke depan kayak gitu. Jadi lebih amannya di N kayak gitu ya teman-teman, untuk posisi berhenti yang lama kayak gitu. Oke? Kalau kalian merasa tips ini bermanfaat buat kalian, boleh ya tolong di like dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya si Cupu dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.